Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dechman Yeremia Sitanggang dari jurusan Sosiologi 2018 Palembang. Terkait tugas perencanaan sosial, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan sosial dan pembangunan sosial. Eh, Kebijakan sosial seperti yang kita tahu adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Nah, eh, seperti yang kita sudah tahu, sebenarnya kebijakan sosial itu sangat berkaitan dengan pembangunan karena itu adalah dasar atau pedoman yang mendasari dari pembangunan itu sendiri. Eh, Seperti yang kita tahu juga, kebijakan sosial itu sebenarnya aturan dasar dari rencana sehingga apa yang kita lakukan itu berjalan sesuai dengan harapan atau tujuan dari pembangunan yang akan kita lakukan. Dari pembangunan sosial ini, seperti yang kita tahu, pembangunan itu merupakan suatu pembaharuan dari segi pendidikan, perekonomian, maupun kesejahteraan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Adapun tahapan dalam pembangunan itu sendiri, yang pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang sering kita dengar Bappenas. Dalam tahapan ini, ilmu sosiologi itu sangat diperlukan dan penting sekali, sebab sebuah rencana yang baik harus dilengkapi data dan fakta sosial yang akurat. Jadi bukan berdasarkan dari sumber yang tidak terpercaya atau sumber yang tidak valid, karena ini sangat berpengaruh bagi pembangunan sosial itu sendiri. Data yang dibutuhkan dalam sebuah perencanaan pembangunan mencakup pola interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial, dan kebudayaan. Data tersebut perlu dikaji agar pembangunan bisa dilaksanakan secara maksimal dan konflik dengan masyarakat bisa dihindari selama pembangunan itu berlangsung. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini dimaksud adalah tidak hanya pemerintah saja yang merencanakan, tetapi masyarakat juga memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan. Peran tersebut salah satunya mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, karena tidak akan ada pembangunan bila tidak ada kebijakan dari pemerintah itu atau tidak ada perencanaan dari pemerintah itu sendiri, karena ini sangat berkaitan sekali. Dan juga tidak akan ada kebijakan bila tidak ada masyarakat, karena kebijakan itu diberlakukan buat masyarakat itu sendiri, dan pembangunan juga sangat berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi ketika kita menyusun suatu perencanaan, kita melibatkan juga masyarakat ikut ambil bagian dalam pembangunan sosial itu sendiri agar tercipta dengan rapi, baik, dan terbebas dari konflik. Itu saja kebijakan sosial dan pembangunan sosial yang saya mengerti dari materi kali ini. Terima kasih. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan selamat pagi.